Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini kita akan mempelajari sistem ekonomi. Nah guys, di dalam sistem ekonomi itu terdapat konsep terbentuknya pasar dalam ekonomi, merujuk pada proses di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, pasar dapat terbentuk melalui beberapa peran. Pertama ada permintaan, yang kedua ada penawaran, yang ketiga ada keseimbangan pasar, yang keempat ada elastisitas penawaran dan permintaan. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga pada pembeli tertentu. Nah, Pratama Raharja mendefinisikan permintaan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sangat penting dalam ekonomi karena mereka menentukan bagaimana harga barang atau jasa dapat berubah di pasaran. Nah, berikut ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa, yang kedua ada pendapatan, yang ketiga ada intensitas kebutuhan, yang keempat ada harga barang substitusi dan komplementer, yang kelima ada faktor promosi, yang keenam ada distribusi pendapatan jumlah penduduk dan seleranya. Faktor-faktor ini saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, perubahan harga barang dapat mempengaruhi selera konsumen atau ekspektasi mereka tentang harga di masa depan yang kemudian mempengaruhi permintaan. Nah guys, dalam permintaan itu ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau fungsi yang menunjukkan kehubungan antara variabel harga yang disimbolkan dengan huruf P, harga variabel jumlah barang yang disimbolkan dengan huruf Q yang diminta. Fungsi permintaan sesuai dengan hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga naik, jumlah permintaan akan semakin turun, dan apabila harga turun, jumlah permintaan akan naik. Nah, dalam permintaan juga ada hukumnya. Hukum permintaan adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang menyatakan hubungan negatif antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Nah, secara sederhana, hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin naik. Nah, fungsi permintaan dan hukum permintaan adalah dua konsep penting dalam ekonomi yang saling terkait. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hukum permintaan menyatakan bahwa ceteris paribus atau semua barang lainnya tetap dan akan ada hubungan terbalik antara harga barang dan jumlah barang yang akan diminta. Nah guys, fungsi permintaan adalah persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang dan jasa tersebut. Nah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya secara umum, fungsi dapat ditulis sebagai berikut. Nah guys, berdasarkan keterangan di samping, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Adapun bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan keterangan, hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta adalah negatif atau berbanding terbalik. Adapun bentuk umum fungsi permintaan adalah sebagai berikut. Nah, untuk keterangan fungsi-fungsi tadi saya taruh di sini. Nah guys, untuk materi selanjutnya adalah penawaran. Penawaran atau supply dengan adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di suatu pasar pada waktu tertentu dan berbagai tingkat harga. Dalam definisi tersebut tergantung hubungan antara jumlah barang dan jumlah jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sebagai berikut, yaitu barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, produsen cenderung menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan hukum penawaran, di mana jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Yang kedua ada biaya produksi. Jika terjadi kenaikan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya transportasi, biaya listrik, dan biaya sewa menyebabkan kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi suatu barang menurun, hal tersebut menyebabkan penurunannya jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga ada tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini adalah memaksimalkan laba, bukan memaksimalkan hasil produksi.
Akibatnya, setiap produsen akan terus meningkatkan hasil produksinya demi tercapainya tujuan tersebut. Dengan adanya tujuan perusahaan memaksimalkan laba, maka jumlah barang ditawarkan akan meningkat. Nah guys, di dalam penawaran juga terdapat fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga yang disebutkan dengan huruf P. Nah, dan jumlah barang disebutkan dengan huruf Q yang ditawarkan. Fungsi penawaran harus sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan jika harga barang naik, jumlah penawarannya akan bertambah. Jika harga barang turun, jumlah penawaran berkurang. Penjelasan ini dapat ditulis dengan dalam bentuk persamaan matematis yang menjelaskan hubungan antara tingkat penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Adapun persamaan sistematis tersebut sebagai berikut. Nah guys, dalam penawaran juga terdapat hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang tersebut. Hukum penawaran berbunyi jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang akan ditawarkan juga akan naik. Nah, sebaliknya jika harga barang suatu turun, jumlah yang ditawarkan akan semakin turun. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar yaitu proses terbentuknya harga terjadi pada saat tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Produsen dan konsumen akan selalu melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar atau biasa disebut price equilibrium. Nah, teman-teman, di dalam keseimbangan pasar terdapat dua kurva yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Proses terbentuknya harga terjadi pada saat tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Produsen selalu mengharapkan keuntungan yang maksimal dengan menetapkan harga yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, konsumen selalu mengharapkan kepuasan maksimal dengan harga yang serendah-rendahnya. Produsen dan konsumen akan selalu melakukan tawar-menawar. Proses tawar-menawar akan menyebabkan harga kesepakatan yang disebut sebagai harga keseimbangan atau harga pasar atau biasa disebut price equilibrium. Dapat dikatakan bahwa harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jika ditunjukkan dalam bentuk kurva, harga keseimbangan merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya adalah rumus keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga yang terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sementara itu, untuk menentukan harga dan jumlah barang pada keseimbangan dilakukan dengan menentukan titik grafik fungsi permintaan dan grafik fungsi penawaran. Rumus dan keterangan dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya adalah grafik keseimbangan pasar. Jika terdapat perubahan jumlah permintaan dan jumlah penawaran, baik bertambah maupun berkurang secara bersama-sama, dapat diketahui harga keseimbangan yang baru. Perubahan harga keseimbangan yang baru disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang ada di pasar. Grafik keseimbangan pasar dapat ditulis sebagai berikut. Nah, teman-teman, setelah kita dari materi keseimbangan pasar, selanjutnya kita akan ke materi elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Para ahli ekonomi menggunakan konsep elastisitas untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga faktor-faktor lainnya. Elastisitas adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan sebagai akibat perubahan faktor yang memengaruhinya. Nah, teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah. Jika harga barang berubah 1%, elastisitas penawaran dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang diminta berubah. Jika barang berubah 1%, elastisitas permintaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Elastisitas permintaan dan penawaran juga memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama kita bahas dari penawaran dulu ya. Dari penawaran itu sendiri, yang pertama ada elastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar harga atau jika nilai koefisien lebih dari 1. Dan yang kedua yaitu inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih daripada persentase perubahan harganya, yaitu
yaitu nilai koefisien kurang dari 1. Dan yang ketiga adalah elastis uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harganya, nilai koefisien sama dengan 1. Selanjutnya adalah permintaan. Yang pertama dari segi elastis. Jika elastisitas perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar jika persentase perubahan harga atau jika nilai koefisien daripada per terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat sub. Dan yang kedua adalah inelastis dari permintaan. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih daripada kecil, persentase perubahan harganya, nilai koefisien kurang dari 1. Dan yang ketiga adalah elastis uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya, nilai koefisien sama dengan 1. Nah teman-teman, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu inelastis sempurna permintaan dan penawaran. Yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu inelastis penawaran. Jika perubahan harga suatu barang tidak mampu mengubah jumlah barang yang ditawarkan, atau jika koefisien elastisitas penawarannya 0, hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Berikut adalah grafik inelastis penawaran. Dan yang kedua adalah inelastis permintaan. Jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang diminta, atau jika koefisien elastisitas permintaannya 0, hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang diminta tetap tidak berubah. Berikut adalah grafik inelastis permintaan. Nah teman-teman, gimana? Sudah mengerti belum? Kalau masih belum mengerti, bisa dicek lagi, bisa ditonton lagi. Nah itu saja yang bisa kita dapat kasih materi-materi tentang sistem ekonomi. Sekian dari kami. Terima kasih.